Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ dan tentunya masih membahas asam lambung. Ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi, saudaraku ya. Sambungan dari video yang sebelumnya. Simak dengan baik, ambil informasinya, diingat-ingat poin-poin pentingnya. Mudah-mudahan itu semua bermanfaat untuk Anda. Oke, saudaraku, langsung saja. Jadi, saudara kita yang punya bernama Sudarsono Nugraha, Surabaya hadir. Salam damai dari Lampung, saudara dari Surabaya. Mas DJ sudah hampir 3 bulan, perut enak, semua sensasi sudah hilang, tapi badan leher kaku. Tiba-tiba sore ini cemas, keringat dingin, kembung. Tetap buat jalan pagi dan sore, mohon dijawab, matur suwun. Jadi saudara kita ini ceritanya kambuh. Jadi kambuh ini mungkin tidak disadari apa penyebabnya. Simak dulu part 41. Nah, di situ sudah saya jelaskan penyebab-penyebab ya yang membuat kita kambuh. Ketika di daftar yang saya sebutkan itu, yang Anda alami itu tidak saya sebutkan, ya silahkan ditambahkan sendiri daftarnya. Jadi tidak usah pusing, tidak usah panik. Memang ketika kita masa-masa pemulihan ini wajar kok, saudaraku ya. Jadi kambuh itu sebentar, terus besoknya membaik lagi seminggu, terus besoknya tidak enak lagi sehari, itu wajar kok. Memang seperti itu. Tetapi kalau bisa jangan. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita hindari apa-apa yang membuat kita kambuh, itu sangat kita hindari. Nah, kan sudah saya sering bicarakan dari awal-awal part, saudaraku ya. Ketika kita semakin jarang kita kambuh, maka kita akan semakin cepat sembuh. Ketika kita kurang bergerak, mau sebaik apapun Anda mengendalikan pikiran, kita akan tetap sering kambuh. Nah, silahkan Anda buktikan sendiri. Jadi untuk saudara kita ini, silahkan Anda ingat-ingat sendiri apa penyebabnya. Ketika yang Anda rasakan itu tidak tertahan, silahkan hubungi dokter. Di 442, di situ sudah saya jelaskan cara-cara penanganan kita ketika kita kambuh. Terus jalan pagi atau jalan sore ini tetap dilanjutkan tidak, Mas? Lanjutkan, tetap lanjutkan. Terutama yang jalan sorenya. Anda tidak jalan pagi tidak masalah, berjemur saja boleh. Siang berjemur juga sebentar boleh. Yang penting sore itu kita yang perlu berjalan. Sore ini waktunya akan lama, saudaraku ya. Suhu turun ini akan lama. Ini sudah saya bahas di part 44. Jadi dari sore, malam sampai pagi ini suhu udara ini turun. Nah, inilah ketika kita tidak jalan sore, maka sensasi kita ini akan sangat terasa. Ketika sensasi kita sangat terasa, ya di situ kita bertambah cemas, kita nanti sulit tidur lagi, kita gampang perih lagi, kita gampang kembung lagi. Itu loh. Ketika Anda sudah rutin jalan sore, Anda sudah banyak minum, sudah banyak makan, insya Allah akan lekas membaik. Nah, disimak saja part demi part. Ini untuk saudara kita ini, silahkan disimak part 41, part 42, dan part 30. Nah, part 30 ini jadwal pola-pola makan. Ini yang benar ini sudah saya buatkan videonya di part 30. Silahkan disimak. Terus saudara kita yang akunnya bernama Sylvia. Mas, sekarang kan badan sudah enakan. Alhamdulillah kalau sudah enakan. Tapi makannya 4 kali, pengen makan 3 kali, porsi besar dan cepat kenyang. Gimana ya caranya? Ini pernah saya bahas di tanya jawab 10 dan di part 36. Jadi untuk jadwal makan, kalau saudara kita ini sudah bisa 4 kali, ini sebenarnya sudah bagus. Jadi Anda tetap makan saja 4 kali tidak masalah. Tetapi kalau Anda ingin merubah menjadi 3 kali, di part 36 sudah saya jelaskan, itu di sela-sela waktu makan pagi atau makan siang ke makan sore, selah-selahnya ini kita makan cemilan, makan yang direbus-rebus, makan yang dikukus-kukus. Ketika Anda sudah mulai membaik, boleh Anda menambahkan makanan-makanan seperti bolu atau kue-kue kukus, itu sudah boleh. Yang kira-kira walaupun toh kadang-kadang menimbulkan sensasi itu tidak terasa berat. Tidak seperti kita makan gorengan, tidak seperti kita makan santan, gitu loh. Tidak seperti kita makan kecut, makan yang asem-asem. Tidak seperti ini, kan ini pantangan utama.
apalagi cabai yang pedes-pedes. Dari dulu cabai ini faktor yang paling membuat saya sering kambuh dulu. Ini cabai. Saya sangat penasaran, namanya gorengan, cabai, santan. Ini sering sekali membuat saya kambuh dulu. Jadi saya sampai sembuh betul baru saya makan lagi. Jadi selama kurang lebih 8 bulanan seperti yang sudah saya jelaskan di part 1 itu, selama 8 bulan itu saya sangat menghindari pantangan-pantangan. Bahkan saya ingat-ingat saudaraku ya, setelah 8 bulan itu saya sudah mulai enakan, saya teruskan sampai setahun. Jadi bisa dibilang setahunan lebih itu memang saya tanpa minyak, tanpa yang pedas, tanpa santan. Pokoknya saya murni memantang makanan. Saya perbanyak saja apa-apa yang sudah enak saya makan. Jadi silahkan Anda praktekkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Jadi untuk makan mau 4 kali, mau 3 kali, mau 5 kali, terserah. Yang jelas jangan telat makan, itu yang paling utama. Dan ketika Anda ingin merubah jadwal Anda makan itu menjadi 3 kali, karena kan memang normalnya orang normal itu makan 3 kali, Anda bisa membantu lambung Anda dengan cemilan yang dikukus dan direbus. Simak di part 36. Selanjutnya akun saudara kita yang bernama Rafa Radeva, Mas DJ, apa mandi air hangat tetap harus kita rutinkan walau kondisi badan kita sudah fit? Kalau soal makanan saya masih takut banget, belum berani makan yang aneh-aneh, terutama Indomie dan makanan yang pedas. Mau coba itu takut banget, trauma banget, takut kambuh. Jadi ketika kita walaupun sudah membaik dan sudah merasa sembuh pun tetap mandi pakai air hangat. Itu saran saya, saudaraku ya. Jadi ketika kita sudah terkena dingin, kita mandi pakai air dingin, ini akan menimbulkan sensasi di lambung kita. Coba Anda periksa sendiri, setelah Anda merasakan dingin atau 10 menit ketika Anda merasakan dingin, bisa Anda cek di bagian perut kanan bawah, pasti kembung. Tidak pek-pek seperti ini, dia bung gitu. Itu sangat sering terjadi ketika sore. Apalagi udah sore, perut kita kembung, kita mandi pakai air dingin pula. Nah, ini akan menimbulkan sensasi. Jadi tetap mandilah pakai air hangat. Mau kapanpun, ketika Anda sudah merasa sehat pun. Saya dulu mandi pakai air hangat ini lama, bertahun-tahun memang saya tetap mandi pakai air hangat. Jadi ketika dari saya pertama kena sampai tahun kedua pun saya terus pakai air hangat. Dan sampai sekarang pun ketika saya misal ada kegiatan atau kesibukan, saya tidak sempat mandi dan mandi saya harus malam, ya saya pakai air hangat. Saya tidak pakai air dingin kalau mandi saya sudah malam. Terus masalah makanan sudah pernah saya bahas, jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu berani. Kita ukur kemampuan kita, kita ukur lambung kita supaya tidak menyebabkan kambuh. Sebenarnya gampang kok saudaraku ya. Kita tuh hanya perlu memahami diri kita dengan cara menyimak video-video dari Hobi Mas DJ. Insya Allah Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan untuk kesembuhan Anda. Nah, jadi untuk saudara kita ini jangan terlalu takut sama makanan, jangan terlalu berani. Tetapi ketika memang benar-benar takut, ya dihindari, daripada ketika Anda sudah makan, sudah terlanjur masuk ke lambung, Anda berpikir Anda menjadi cemas. Itu Anda tidak makan pantangan pun, itu bisa kambuh ketika Anda cemas. Jadi ketika Anda ingin makan pantangan, ya nggak usah dipikir-pikir, biarin saja. Hanya dirasakan saja, oh ada efek tidak, oh tidak ada, ya sudah. Ada efek gemuk-gemuk dikit, oh berarti masih ada efek makanan yang itu. Kan gitu saja. Jangan Anda habis makan, Anda pikir-pikir, oh kambuh tidak ya, oh kambuh betul. Kalau cara Anda mengonsumsi makanan seperti itu. Seperti misalnya Anda makan yang digoreng. Anda makan yang digoreng, sebelum Anda makan itu sudah dipikir-pikir, oh ini kambuh ini kayaknya. Wah, tapi saya pengen. Tapi gimana ya? Saya makan sajalah. Setelah Anda makan, nanti kalau kambuh gimana? Nanti kalau perih gimana? Nanti kalau kembung gimana? Kambuh. Pasti. Nggak ada makan pun tetap kambuh Anda. Karena Anda sudah cemas duluan. Paham ya? Jadi, tetap yang paling utama yang kita hindari.
Yang pedas ini ya jangan, yang santan ya jangan. Mie instan atau Indomie ini kalau bisa ya hindarilah. Ketika Anda memang masih belum mampu ya hindari dulu. Ketika Anda sudah mulai membaik, Anda sudah bisa bekerja, Anda sudah bisa beraktivitas, ingin sesekali mencoba, ya monggo. Itu sudah pernah juga saya bahas di tanya jawab sebelumnya. Tetapi sesekali saja ya saudaraku, jangan setiap hari. Orang sehat, orang normal itu dianjurkan 4 hari sekali makan mie instan. Kalau kita, kalau bisa ya 10 hari sekali atau 2 minggu sekali boleh. Jika memang kita benar-benar penasaran. Terus selanjutnya saudara kita yang punya bernama Fredikus M. Raga. Mas, aku sudah jalan jauh dan narik angkot 5-6 jam. Gitu kalau malam susah tidur, Mas. Susah tidur. Ini pernah saya bahas juga beberapa kali di video saya. Jadi, ketahui dulu penyebabnya. Anda mengonsumsi obat parastamol tidak atau obat dari dokter tidak. Ketika Anda tidak mengonsumsinya, Anda ingat-ingat. Anda sore itu tidur tidak? Kalau Anda sore itu tidur, malam ya wajar kalau Anda susah tidur. Atau Anda tidur siang kelamaan, ya malam pasti susah tidur. Atau Anda sudah enakan tapi Anda kebanyakan ngopi lagi, ya wajar kalau malamnya sulit tidur. Nah, gitu ya saudaraku ya. Jadi kita ingat-ingat apa penyebabnya, kita pahami, besok-besok ya kita hindari supaya tidak terjadi hal yang sama. Nah, gitu saja. Tetapi Mas, saya sudah terlanjur ini susah tidur. Simak di part 51. Di situ posisi tidur sudah saya jelaskan. Ketika Anda mau tidur di waktu santai, dengarkan video-video dari hobi Mas DJ yang kira-kira membuat Anda nyaman. Taruh HP-nya di samping badan Anda. Jangan dilihat sambil miring, nanti pegel, bisa sakit, bisa nyeri. Oh, karena kita penderita asam lambung ini ketika nyeri bahu, ketika mau tidur, ini lebih lama daripada orang normal. Kadang-kadang seperti mau jalan, ada yang berjalan cekit, tidak enak, ada yang ketarik-tarik lah, ada yang mengganjel, ada yang sampai tembus depan, ada yang sampai ke belakang. Nah, ini kebanyakan miring biasanya, salah posisi tidur. Dihindari posisi tidur miring atau telungkup. Nah, malah lebih menimbulkan efek lagi. Nanti katup esofagus kita bisa terkena cairan asam lambung dan bisa mengendur lagi. Lebih baik Anda pahami dulu part 51. Di situ sudah saya jelaskan. Terus saudara kita selanjutnya bernama Sri Riani. Mas DJ pernah nggak ngerasain udah enak makan, terus keesokan hari tiba-tiba lidah tidak enak Mas? Buat videonya Mas, adakah solusinya? Jadi lidah tidak enak atau nafsu makan berkurang nih saudaraku ya. Sebenarnya ya wajar kita alami, karena kan kita memang belum sembuh betul, kita kan masih posisi sakit. Jadi jangan Anda itu kok hilang nafsu makan, wah ada apa ini, apa penyakit saya bertambah parah. Jangan seperti itu, nanti Anda cemas. Jadi ketika Anda merasakan suatu makanan itu kok tidak enak, agak hambar, tapi tetaplah makan. Mau nggak mau makan daripada kita tambah sakit. Kita telat makan ini tidak boleh saudaraku ya. Bagi penderita asam lambung ini sangat-sangat dianjurkan itu perut kita tidak kosong. Jangan terlalu kenyang, jangan pula kita lapar. Jadi makan, waktunya makan ya makan. Daripada kita tambah sakit, tambah lama nanti sembuhnya. Nah, terus untuk keadaan badan ini, kemarin sudah enak, hari ini tidak enak, ya kita ingat-ingat, disimak part 41. Biasanya yang paling sering itu kan kita menunda makan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai kita menunda makan. Jadi kita pahami diri kita harus tahu penyebabnya apa supaya kita bisa mengetahui solusinya. Dan bisa menghindari untuk keesokan harinya. Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama. Gitu loh saudaraku ya. Memang kan penyakit kita kan penyakit eksperimen lah kalau bahasa saya ini kan pernah saya bahas ya. Penyakit ini tipe penyakit yang membuat penderitanya ini terus melakukan eksperimen. Bersyukurlah Anda ketika Anda sudah menemukan video-video seperti ini, itu akan lebih membantu Anda supaya cepat sembuh. Hanya bereksperimen terus, ya kapan sembuhnya? Mencoba ini salah, mencoba itu salah, mencoba ini salah. Kita susah menemukan yang benar. Ini sudah saya beritahu, ini loh yang benar. Nah, gitu kan enak. Hanya modal kuota. Lebih baik Anda beli kuota daripada uang yang kita punya untuk berobat. Itu akan lebih mahal. Beli kuota, nonton Hobi Mas DJ gratis. Kita hanya perlu paham. Dan insya Allah bisa sembuh.
Oh, enak toh. Saudaraku, saya dulu mah malang mikung, malang mikung. Kesana kemari lah mencari wah informasi semua. Saya tanya-tanya kawan yang sudah pernah sembuh, saya datangi wah sampai beberapa kawan. Itu menghabiskan banyak waktu, banyak biaya, banyak energi. Jadi ketika Anda menemukan video saya, alhamdulillah, bersyukurlah. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan video saya bisa menjadi jalan kesembuhan Anda semua. Dan doakan supaya saya sehat selalu, bisa terus bersemangat memotivasi Anda. Saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya itu datanya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh berjamaah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.